Pernahkah sobat menyesali apa yang telah terjadi pada diri sobat di hari ini? Misalkan ketika sobat sedang merenungi diri, sobat berpikir, kenapa dulu aku tidak melakukan ini ya? Kalau aku lakukan itu, pasti aku sudah mencapai yang ini. Atau sobat berpikir seperti ini, kenapa dulu aku nggak belajar dengan baik? Coba aja ketika sekolah, aku belajar dengan giat. Mungkin hari ini aku akan sedikit berbeda. Itulah penyesalan-penyesalan yang sering kita ungkapkan kepada diri kita ketika kita melihat diri kita yang hari ini. Aku juga tidak bisa menyalahkan sobat yang beranggapan seperti itu. Karena aku juga bahkan terkadang sering menyesali diri aku yang sekarang. Kenapa? Ketika aku mempunyai beberapa kesempatan di masa lalu, tidak aku manfaatkan dengan baik untuk kehidupan aku yang sekarang. Hai, aku Nasrul. Ini adalah hari ke-26 kita belajar bicara di depan kamera. Kalau kita menyesali diri kita di masa lalu, itu rasanya sudah sangat terlambat karena sama-sama kita tahu masa lalu itu tidak bisa diubah. Akan tetapi, masa depan bisa kita rencanakan dimulai dengan hari ini. Ya, kalau sobat yang hari ini dan di detik ini yang menonton video ini itu masih belum memiliki mimpi, atau belum punya tujuan, atau belum punya keinginan yang akan dicapai di 5 tahun yang akan datang, tentu kabar baiknya hari ini ketika sobat sedang menonton, artinya sobat mempunyai kesempatan merencanakan masa depan seperti apa yang ingin sobat raih. Coba kita bayangkan terlebih dahulu, kira-kira 5 tahun dari sekarang tuh, sobat itu ingin jadi apa? Sobat ingin kerja di mana, sobat ingin punya apa, dan berada di posisi apa. Bila kita tidak bisa lagi merubah masa lalu yang telah lewat, yang hanya menjadi penyesalan di hari sekarang, maka agar hal tersebut tidak terulang lagi untuk diri kita yang ada di masa depan, alangkah lebih baiknya mulai kita rencanakan dimulai dengan hari ini. Mari kita mulai dari perubahan-perubahan kecil yang akan berdampak besar untuk kita ke depannya. Mulai kita rapikan terlebih dahulu diri kita sendiri. Mulai kita mencoba belajar lebih disiplin lagi untuk kehidupan kita. Misal, kita bangun lebih pagi dari biasanya dan tidur lebih malam dari biasanya. Kita isi waktu-waktu kita yang sangat berharga tadi itu dengan belajar skill-skill baru, atau belajar hal-hal baru, atau mempelajari hal-hal baru yang selama ini belum pernah kita coba. Kita cari minat kita di mana dan kita dalami sehingga yang kita pelajari itu menjadi skill untuk kita. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk pengetahuan di zaman sekarang ini bukan lagi suatu hal yang sulit. Itu kembali lagi kepada kita. Tinggal kita yang mengumpulkan informasi-informasi tadi dan apakah betul kita memang benar-benar ingin berubah atau seperti biasanya hanya sekedar sebatas wacana. Makanya untuk sobat yang sedang menonton ini, biar motivasi yang sobat dapatkan hari ini itu tidak hilang, coba sobat siapkan terlebih dahulu buku dengan pena, atau kalau mau sobat catat di handphone juga tidak apa-apa. Sobat ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian, setelah selesai sobat tulis yang pertama dan mempunyai jawabannya, lanjut ke soal yang nomor 2. Coba sobat pikirkan, sobat ingin punya apa? Karena salah satu pendorong kita semangat dalam mengejar sesuatu itu karena kita memiliki tujuan, kita memiliki keinginan yang ingin kita capai. Itu bisa dijadikan untuk motivasi biar kita lebih semangat lagi. Satu lagi yang perlu sobat catat adalah kebiasaan buruk seperti apa yang ingin sobat betul-betul tinggalkan. Karena ini sangat penting dalam membangun kepribadian kita yang baru, mengejar tujuan kita yang baru, mengejar mimpi-mimpi yang selama ini kita tinggalkan, atau yang belum kita pikirkan selama ini. Kita perlu meninggalkan kebiasaan yang sangat buruk yang ada pada diri kita, yang melekat dengan diri kita selama ini. Karena itu akan menjadi salah satu penghambat kita dalam meraih impian kita. Kalau sobat mulai di hari ini melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang sangat bermanfaat untuk diri sobat di masa depan, memang sobat tidak akan merasakannya sekarang. Tapi 5 tahun dari sekarang, ketika sobat menyaksikan lagi atau memikirkan lagi
kita yang ada di hari ini, nantinya diri kita yang di masa depan akan sangat berterima kasih untuk hal-hal kecil yang telah kita bangun untuk diri kita di masa depan. Misalkan, sobat bangun kebiasaan rajin membaca, rajin belajar, rajin menabung, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah terlanjur sobat lakukan. Memang sih, untuk sebuah perubahan itu terkadang memang tidak terlihat ketika kita ingin berubah. Memang membutuhkan proses yang panjang, tidak bisa langsung dirasakan hari ini, atau minggu depan, atau mungkin bahkan bulan depan belum bisa kita rasakan. Akan tetapi, kita harus tetap konsisten dengan mimpi yang ingin kita capai, karena kalau hanya hari ini sobat yang semangat, namun kemudian keluar dari sini sobat kembali lagi melakukan hal seperti biasanya, ya itu percuma. Sebagus apapun motivasi yang sobat dapat, namun dalam prakteknya tidak sobat lakukan, hasilnya sama aja dengan nol. Makanya kita perlu melakukan perubahan-perubahan kecil yang selama ini kita anggap sepele untuk kita di masa depan. Sobat tidak usah khawatir, semua kita pernah gagal. Namun yang membedakan kita dengan orang gagal yang lain adalah ketika kita gagal hari ini dan kita menyadari kegagalan itu belum bisa kita buat berhasil, kita mulai menyusun ulang bagaimana caranya mimpi atau keinginan yang selama ini belum kita dapat, atau ketika di hari ini sobat telah mengejar mimpi namun masih gagal, kita masih belajar dan terus belajar konsisten hingga mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan hanya karena gagal sekali kita langsung menyerah terhadap mimpi yang ingin kita raih. Karena sobat, kalau misalkan dalam meraih mimpi itu hal yang mudah, tentunya semua orang bisa meraih apa yang mereka inginkan. Disitulah guna dari kegagalan tadi. Di samping itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya berusaha mendapatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, juga menyeleksi kita dengan orang-orang yang hanya sekedar mau dan tidak memang tulus dari hati mengejarnya. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk sobat yang telah menonton sampai habis. Jangan menyerah dan tetap semangat. Aku Nasrul, sampai bertemu lagi di episode yang berikutnya. Dadah!